Ini pertama kita siapin whipped cream aja, kita kocok sampai dia udah sedikit mengental kayak gini. Ini kita campurin Ovomaltine-nya. Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin souffle pancake. Jadi souffle pancake ini mungkin kalian juga udah banyak yang tahu. Jadi style kayak Japanese pancake gitu, dia tuh super fluffy karena kita pakai putih telur atau mereng yang udah dikocok. Jadi pancake itu ngembang ya. Langsung aja ini bahan-bahannya dan jangan lupa juga untuk ikutin step by stepnya supaya nggak gagal. Oke, ini yang pertama kita perlu telur. Telurnya harus pakai yang segar. Di sini aku pakai 2 kuning telur dan juga 3 putih telur. Jadi kita lebih perlu banyak putih telurnya dibandingkan kuning telurnya. Kalau kuning telur dia akan menjadi, maksudnya adonan yang pakai kuning telur tuh dia jadi padat, tapi dia nggak akan terlalu ngembang. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya putih telur doang, dia nanti rasanya dia nggak ada bodinya, itu nggak enak ya. Jadi that's why aku pakainya ini putih telurnya dia lebih banyak dibandingkan kuning telurnya. Lalu ini gula, minyak, susu, terigu, all-purpose flour, vanilla extract buat nambah aroma, dan juga ini cuka. Nah, cuka ini kalian bisa ganti juga dengan cream of tartar. Dan yang terakhir aku akan pakai juga baking powder. Jadi baking powder ini sebenarnya opsional, nggak pakai juga nggak masalah kalau telurnya bener-bener segar. Tapi baking powder ini dia akan menjaga si bentuk dari si pancake-nya itu. Dia mengembangnya lebih merata dan juga nanti ketika kita matiin api itu dia nggak kempes lagi gitu. Ini akan bikin hidangannya juga tentunya dia jadi spesial ya. Aku akan bikin saus Ovomaltine yang tipe kental gitu, dan ini aku pakai whipping cream ya. Kalau kalian nggak ada whipping cream pakai susu aja, tapi nanti teksturnya berbeda, itu nggak masalah. Selain yang buat saus dan juga buat mereng, ini buat mereng kita ada gula, putih telur, cuka atau cream of tartar, atau nggak usah pakai pun nggak masalah. Lalu sisanya ini kita akan campur aja deh satu. Ini untuk kuning telurnya kita aduk gini aja, lalu kita campurin yang wet ingredients atau yang basah-basah, lalu kita masukin terigu dan juga baking powder. Nah, ini kalau rumusan baking powder, kalau aku biasanya 1 telur itu 1 gram. Jadi ini kan kita kurang lebih pakai 2-3 telur. Jadi aku pakainya ini 2-3 gram, 1 sendok teh aja cukup ya. Nah, ini tekstur yang kita perlu, ini dia emang agak kental ya, karena kita pakai putih telurnya dia banyak. Yuk kita bikin merengnya. Putih telur, gula, dan juga cuka. Kalian kalau mau masukinnya sedikit demi sedikit itu nggak masalah ya. Nih ya, kalau kalian kocok putih telur, ini tuh kayak gini. Dia udah nggak jatuh, tapi kalau misalnya kita tekuk dia masih melengkung. Lihat ya. Jadi ini stage baekgwasu atau dia adalah menyerupai paruh burung. Itu tuh ideal kalau putih telur tuh seperti itu, supaya nanti hasil yang dihasilkan mau cake mau apa itu dia moistnya bagus ya. Oke, udah gini kita tinggal aduk rata. Ini mestinya kalian pakai bowl yang lebih gede ya, cuman nggak masalah. Ini kita pertama kita pancing dulu atau kita temper. Ini gabungin ke adonan yang kental tadi, adonan kuning telurnya. Andrew, mau bantuin mama cooking nggak? Hah? Sini. Ini udah kayak gini, dia udah kecampur. Terus kita langsung aja balikin ke adonan putih telurnya tadi ya. Nah, kalau ngaduk kayak adonan terigu untuk pancake, kalau nggak untuk cake, ini jangan terlalu overmix karena nanti dia terbentuk glutennya, malah cake-nya atau pancake-nya dia jadi alot dan nggak fluffy. Oke, terus kita siapin non-stick pan. Dan ini aku pakai api kecil. Jadi idealnya emang pakai non-stick ya, supaya dia surface-nya juga atau permukaannya dia bagus. Dan ini kita scoop aja, terserah pakai apa aja. Bisa pakai piping bag, bisa pakai apa. Yang penting nanti kita ngebentuknya tuh dia bulatnya tuh ke atas gitu loh. Karena nanti dia pasti melebar juga. Oke, sekarang kita akan tutup. Di api kecil biarin kurang lebih mungkin 3-4 menit. Itu tergantung api kalian juga. Sampai bawahnya dia udah setengah tuh dia kayak udah ngeset gitu. Dan juga bawahnya dia udah browning ya. Oke, sambil nunggu matang kita panggang yang lain pakai pan yang lain juga. Nah, lalu ini kita tunggu, kita tutup sampai dia nanti yang sisi satunya matang ya, baru kita balik ya. Oke, sambil nunggu aku mau bikin sausnya. Nah, ini gampang banget, jadi ada whipped cream dalam keadaan dingin kita whip ya.
kita kocok sampai dia udah sedikit mengental kayak gini. Ini kita campurin Ovomaltine-nya ya. Nah, buat yang belum pernah coba Ovomaltine, jadi Ovomaltine ini tuh adalah selai coklat, tapi dia kayak coklatnya tuh coklat yang enak banget gitu. Ada rasa maltnya juga, karena coklatnya juga ini made in Swiss. Dan yang paling bikin berkesan tuh dia ini adalah crunchy cream gitu loh. Jadi by default tuh ada kruk gitu, enak banget kalau misalnya kalian makan sama apapun juga cocok. Dan sekarang Ovomaltine ada kemasan besarnya. Jadi kalau buat keluarga yang emang konsumsi Ovomaltine banyak, cocok banget buat kalian beli Ovomaltine yang size besar ini. Nah, ini kita aduk aja. Kalau kurang lebih kekentalan kayak gini, ini boleh kita tambahin susu sedikit. Kita aduk lagi, nah sampai konsistensinya kayak gini. Nah, kalau udah kita masukin kulkas sekarang. Oke, sekarang kita akan cek pancake-nya dan kita balik aja. Oke, sekarang kita tutup, tunggu lagi sampai matang. Kurang lebih ya 3 menitan lagi. Lihat dia udah fluffy banget. Oke, sekarang kita akan taruh pancake-nya. Oke, ini buat garnish kalian bebas pakai apa aja. Aku nanti akan garnish pakai cocoa powder karena kan ini kita bikin sausnya rasa coklat dan juga strawberry. Ini strawberry-nya mau aku slice. Kayak gini. Dan sekarang ini aku kasih sausnya ya. Ini harus segera dimakan karena kan ini dia panas. Jadi nanti otomatis si sausnya dia lebih melted lagi gitu. Ini aku akan kasih sedikit cocoa powder supaya lebih menarik aja. Oke, jadi ini dia, lihat bener-bener jiggly and fluffy ya. Sausnya fluffy, si souffle pancake-nya juga fluffy. Sekarang kita akan cobain. Wow. Sekarang kita combine pakai strawberry. Nah, ini tuh bener-bener kombinasi rasanya tuh bener-bener memanjakan lidah. Tuh itu definisi memanjakan lidah tuh kayak gini ya. Souffle pancake-nya itu dia lembut, nggak terlalu manis. Plus kita kasih saus coklatnya tuh yang aromanya tuh enak banget. Ada sedikit aroma maltnya yang bikin dia jadi lebih gurih lagi. Pokoknya Dan lihat tuh, sausnya juga sekarang udah mulai melted gitu. Dan ini pas banget, apalagi ditambah strawberry juga enak. Tapi tanpa strawberry pun itu udah enak. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan juga komen di bawah ini. Kalian boleh kasih ide konten yang menarik juga. So, stay tune terus and see you in the next video. Oh, pakai sosnya. Yummy? Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Aku suka masak. Masakannya enak. Bye-bye. Bye-bye. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.